Oke, kita udah tahu kalau Perang Dunia Kedua itu berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, yang dimana merupakan konflik global yang melibatkan mayoritas negara di dunia, terbagi dua kekuatan buat menghubungkan, bahkan menyatukan daerah jajahannya dengan berbagai cara. Disinilah yang menarik, ada salah satu megaproyek dari Nazi buat menghubungkan satu benua Eropa dengan kereta. Megaproyek itu diberi nama The Bridge Bourbon, yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, artinya kereta api imperial ukuran lebar. Sesuai dengan namanya, kereta ini menjadi simbol ambisi besar resip Nazi karena ukurannya yang fantastis. Tapi kenyataannya, kita sampai sekarang belum pernah melihat kereta ini. Apa alasan Nazi buat enggak merealisasikan kereta ini? The Bridge Bourbon atau kereta api imperial ukuran lebar itu sebuah megaproyek yang dimulai pada tahun 1933 lewat usulan Fritz Todt, Menteri Persenjataan dan Amunisi Nazi. Sebenarnya bagian ini udah menarik, tapi kita bakal coba jelasin nanti. Nah, kereta ini awalnya punya tujuan buat nyatuin masyarakat yang bisa berbahasa Jerman di sekitar negara Jerman. Tapi karena ambisi besar Hitler, tujuannya jadi bergeser. Yang awalnya cuma sekitar negara menjadi satu benua. Di rancangannya, kereta ini bakal punya titik stasiun di kota-kota besar Eropa, kayak Hamburg, Paris, Munich, Vienna, Bucharest, Istanbul, Rostov, Kiev, Moskow, dan Leningrad. Nah, semua kota itu bakal diarahin ke ibu kota Nazi, yaitu kota Berlin. Cuman ada yang aneh, mengapa harus kereta api? Kenapa nggak pakai angkutan lain kayak pesawat atau kapal laut? Dimulai dari kekalahan Jerman sewaktu pasca Perang Dunia Pertama. Deutsche Reichsbahn atau perusahaan kereta api Jerman mengalami kekurangan uang buat melakukan perluasan dan pemeliharaan jaringan rel kereta api. Bertepatan perebutan kekuasaan Jerman oleh Nazi, akhirnya perusahaan ini dapat rangsangan ekonomi khususnya di sektor lalu lintas komersial dan sipil. Cuman, masalah lain muncul. Rangsangan ekonomi ini membuat perusahaan kereta api Jerman harus menyelesaikan masalah kapasitas. Mau tidak mau, perusahaan kereta api Jerman harus terlibat dengan rencana pemerintah dalam rangka memodernisasi jaringan kereta api yang nantinya sebagian fungsi bakal didorong ke sektor militer. Saat itu, Hitler percaya kalau ukuran rel standar itu udah usang dan terlalu sempit buat memodernisasi jaringan kereta api di Jerman. Hitler mencita-citakan jaringan kereta api Jerman di masa depan itu setara dengan jaringan Ocean Liner milik Kerajaan Inggris. Ocean Liner yang dimaksud adalah jaringan maritim Kerajaan Inggris yang udah menghubungkan Inggris ke benua lainnya seperti Afrika, Asia, Australia, bahkan Amerika. Karena secara geografis Jerman ini lebih condong ke berbasis daratan, maka apa yang dicita-citakan Hitler tentu berbasis daratan. Desain kereta ini juga nggak main-main. Lebar relnya saja bisa sampai 3 meter, 2 kali lebih lebar dari rel KAI di Indonesia yang cuman 1,435 meter. Usulan rancangan ini langsung dapat tanggapan dari para ahli perkeretaapian. Kalau alat ukur yang dipakai itu nggak kompatibel sama alat ukur yang standar. Tapi putusan nggak berhenti karena alat ukur. Megaproyek kereta ini tetap berjalan dengan catatan menggunakan 4 kali lipat alat ukur yang standar, yang dimana bakal dibangun rute awal buat menghubungkan kota Hamburg, Berlin, Nuremberg, Munich, dan Linz. Bahkan buat melancarkan megaproyek ini, Nazi melibatkan mitra komersial kayak Gross & Maffei, Hensel, Borsig, Braun, Boveri & dan Krupp. Bahkan biar bisa lebih lancar, megaproyek ini ngelibatin 100 pejabat dan 80 insinyur selama Perang Dunia Kedua. Alhasil, rancangan buat satu gerbong kereta ini bakal punya panjang sekitar 42 meter dan lebar 8 meter. Ini sangat memungkinkan kalau satu gerbong kereta bakal jadi 2 lantai. Dalam satu rangkaian seluruh kereta, diperkirakan bakal sepanjang 500 meter dan bakal bisa muat kapasitas mulai dari 2.000 sampai 4.000 penumpang. Nantinya, para penumpang bakal dibagi jadi 3 kelas. Gerbong kelas pertama bakal ada fasilitas kabin individu buat setiap penumpang. Selain itu, barang-barang setiap penumpang bakal disatuin ke gerbong bagasi. Kereta ini bakal ada tambahan fasilitas kayak restoran, dapur, bar, ruang baca, kamar mandi, toilet, sauna, barbershop, bioskop, sampai ada fasilitas kandang anjing. Gak berhenti di situ, kereta ini bakal ada gerbong khusus buat mengangkut 2 mobil. Buat masalah keamanan, kereta ini bakal ada fitur senjata anti pesawat 20 mm.
Jadi nggak heran kalau kereta ini jadi sumber inspirasi. Penggambaran kereta ini muncul di novel Fatherland dan Führer of Punch, film Snowpiercer, serial televisi Amerika Supertrain, sama video game Wolfenstein The New Order. Desain gerbong yang udah besar berarti butuh tenaga penggerak yang ekstra super besar. Masuk usulan sebanyak 41 desain lokomotif dari mitra komersial, mulai dari lokomotif uap konvensional, turbin uap, turbin gas listrik, diesel hidrolik, sampai lokomotif listrik. Dari usulan-usulan itu, akhirnya dipilih untuk kereta penumpang, sebagian besar bakal pakai lokomotif listrik dan diesel hidrolik. Terus untuk kereta barang, sebagian besar bakal pakai lokomotif uap konvensional. Ketiga lokomotif ini ditargetkan bisa membawa kereta dengan kecepatan 200 km per jam. Bagi Hitler, kereta ini bukanlah sekedar kereta api biasa, tapi dialihfungsikan sebagai senjata, alat propaganda, sekaligus diharapkan jadi peninggalan superioritas Nazi. Ada beberapa tanggapan kalau kereta ini bakal mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan Nazi, seperti kereta ini hanya bisa dinikmatin sama masyarakat yang berdarah Jerman. Bahkan ada gerbong khusus yang diisi oleh Ostarbeiter. Ostarbeiter ini adalah pekerja paksa yang diambil dari kawasan Uni Soviet yang telah ditaklukkan oleh Nazi. Selama 1939 sampai 1945, seenggaknya Nazi menangkap 5,5 juta orang, diantaranya itu adalah warga sipil, termasuk tahanan perang, pekerja asing, dan tahanan politik, di mana 50% berasal dari Ukraina dan 50% berasal dari Polandia, Belarus, dan Uni Soviet. Ada beberapa alasan kenapa kita belum pernah melihat kereta ini. Yang pertama adalah uang. The Blitzpurban diperkirakan memakan biaya sekitar 12 triliun rupiah setiap tahunnya pada saat itu. Jelas ini menjadi beban utama apalagi Nazi harus dikondisi menghadapi Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah momentum. Jadi diawali serangan Nazi ke Uni Soviet pada tahun 1941 buat membuka front timur. Serangan ini dianggap Nazi sengit karena mendapat perlawanan yang kuat dari tentara merah Uni Soviet. Selain itu, pasukan Jerman juga harus dihadapkan iklim ekstrim yang memaksa menguras sumber daya yang dimiliki. Hal ini yang menyebabkan megaproyek ini nggak lagi jadi prioritas Nazi. Nah, masih ingat dengan Fristot, orang yang memberi usulan megaproyek The Blitzpurban sekaligus Menteri Persenjataan dan Amunisi Nazi. Ia mengalami kematian misterius pada 8 Februari 1942. Fristot tewas dalam kecelakaan pesawat di dekat Rastenburg, Prusia Timur. Saat itu, ia lagi dalam perjalanan buat ketemu Adolf Hitler di markas front timur. Pesawat Junkers Ju-52 yang ditumpangi Fristot jatuh saat akan mendarat di lapangan terbang di dekat markas besar front timur. Hasil penyelidikan resmi menunjukkan kalau pesawat Fristot menabrak kabel listrik yang nggak terlihat karena kabut tebal. Albert Speer, rekan dekat sekaligus pengganti Fristot di Kementerian Persenjataan dan Amunisi Nazi, mengungkapkan perspektif unik di dalam autobiografinya yang berjudul Inside the Free. Di situ, Albert Speer menjelaskan ada dugaan pembunuhan berencana. Albert Speer bercerita bahwa ia harus ikut dalam penerbangan yang sama dengan Fristot, tapi ia menolak melakukan penerbangan karena ia terjaga hingga larut malam sehari sebelumnya. Selain itu, Albert Speer melakukan penyelidikan di Kementerian Udara Jerman, namun tetap dianggap kematian Fristot dikarenakan kecelakaan pesawat. Yang diketahui, Fristotlah yang memberikan rekomendasi kepada Hitler buat ngebatalin serangan kilat di Uni Soviet pada bulan Februari 1942. Selain itu, Fristot juga ngasih rekomendasi kepada Hitler buat berdamai dengan Uni Soviet karena kendala ekonomi Nazi saat itu. Jadi gimana menurut kalian tentang megaproyek The Blitzpurban? Walaupun proyek ini nggak pernah selesai, rancangan megaproyek ini jadi jejak proses transformasi transportasi khususnya di perkereta apian di Jerman. Rancangan inspiratif, apalagi kalau andai kata kereta ini sudah ada dan dikombinasikan teknologi kereta cepat, mungkin bisa jadi revolusioner di industri perkereta apian. By the way, kalau kalian pengen tahu sebuah hotel yang udah berjalan sejauh 14.000 km dan terancam bakal dibongkar, kalian bisa klik video yang sebelah kiri. Dan kalau kalian pengen tahu inovasi bangunan pencakar langit yang berputar merupakan peninggalan milik Uni Soviet, kalian bisa klik video yang kanan. Thank you for watching and see you in the next video.